Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Anda Nunung Nurlaila MPD dari SMA 6 Madiun. Kali ini kita akan belajar menggunakan aplikasi Google Jamboard dalam pembelajaran. Langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita unduh dengan Jamboard google.com. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Kemudian klik pada bagian kanan bawah tanda plus, maka tunggu beberapa saat akan muncul papan virtual dari Google Jamboard. Nah, untuk menggunakan papan ini di dalam pembelajaran, maka link papan ini harus kita bagikan kepada semua orang yang kita akan ajak untuk kolaborasi pembelajaran. Jadi di sini linknya kita bagikan, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita atur dulu apakah nanti semua yang dapat link dari kita itu nanti bisa mengedit atau hanya melihat saja. Jadi kita ubah di sini. Nah, ini kita klik pada pengakses lihat saja. Ini coba kita klik, di situ ada, kalau kita milih pengakses lihat saja berarti yang kita berikan link hanya bisa untuk melihat saja. Nah, karena kita ingin menjadikan interaktif atau interaksi antara kita dengan siswa itu lebih tinggi atau lebih ditingkatkan, maka siswa juga kita berikan untuk bisa memasukkan atau mengedit di dalam papan ini. Jadi kita semuanya baik guru yang kita ajak kolaborasi atau siswa, maka bisa mengedit atau menambahkan tulisan pada papan ini. Kita pilih yang editor. Ya, jadi kalau di sini pilih editor berarti semua yang kita beri link bisa mengedit. Nah, kemudian salin link. Nah, salin link ini kita bisa bagikan kepada nomor WA yang akan kita ajak untuk kolaborasi pembelajaran. Setelah itu klik selesai. Nah, berarti papan ini Bapak Ibu yang kita beri link sudah bisa ikut mengedit di dalam papan ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, maka kita perlu tahu dulu tool-tool yang ada di Google Jamboard beserta fungsinya. Jadi ini yang pertama Bapak Ibu, ini ada pen. Pen di sini kita bisa ada banyak pilihan Bapak Ibu, jenis pen juga warna dari pen ini. Jadi misalnya kita memilih warna merah, maka kalau kita goreskan di papan akan terdapat tulisan dengan tinta warna merah. Berikutnya, tool yang ada di bawahnya ini adalah eraser. Bisa untuk menghapus fungsinya Bapak Ibu, menghapus tulisan yang ada di papan. Jadi ini bisa kita tulis, ini bisa kita hapus. Berikutnya Bapak Ibu, di sini ada tanda panah, ini berfungsi sebagai kursor Bapak Ibu. Jadi kita bisa menggerakkan tulisan ataupun gambar yang ada di dalam papan virtual ini. Kemudian bawahnya adalah sticky note. Bisa kita gunakan untuk memberikan catatan-catatan penting. Misalnya saya ingin membuat catatan di situ, catatan, kemudian kita simpan, maka catatan itu akan tersimpan di dalam layar virtual ini. Berikutnya Bapak Ibu yang di bawah sticky note, ini ada add image, di mana fungsinya untuk mengambil gambar Bapak Ibu. Jadi kalau di sini kita bisa mengambil gambar dari galeri atau dari internet. Ya. Kemudian ini lingkaran, ini gambar lingkaran bisa kita pindahkan di papan virtual. Kemudian laser, laser ini bisa kita gunakan untuk menunjukkan barang atau benda, tetapi nanti sifatnya hanya sementara. Jadi akan terlihat sebentar saja, kemudian akan hilang kembali. Kemudian Bapak Ibu, ini ada tool yang ada di bagian atas Bapak Ibu, ini ada tetapkan latar belakang. Di sini fungsinya untuk mengubah warna papan virtual. Bisa kita rubah warna biru misalnya, kemudian bisa kita ubah dengan warna hitam papannya.
Jadi kita gunakan, tetapkan latar belakang. Jadi kita kembalikan ke putih lagi Bapak Ibu. Kemudian hapus frame. Klik di sini maka frame ini akan kembali bersih. Ya, jadi akan kembali bersih. Nah, semua frame-nya sudah bisa dihapus semua dengan menggunakan hapus frame. Kemudian ini bagian yang sini ini Bapak Ibu, kita bisa mengganti papan 1 ke papan 2. Misalnya papan 1 ini tidak perlu dihapus atau tidak perlu dihilangkan, maka kita bisa menambah papan. Slide 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan kita bisa melihat kembali slide 1, slide 2, dan seterusnya. Demikian Bapak Ibu, cara menggunakan Google Jamboard dalam pembelajaran. Nah, sekarang kita akan mencoba memulai pembelajaran. Misalnya pembelajaran hari ini adalah pembelajaran fisika Bapak Ibu. Jadi kita beri judul, kita ambil pennya, kemudian kita pilih warna pen misalnya berwarna hitam misalnya. Maka bisa kita tuliskan di sini, misalnya kita beri judul fisika. Dalam menggunakan pen di sini Bapak Ibu memang tulisan tidak begitu bisa rapi. Untuk rapi kita bisa membeli pen sebenarnya, tetapi karena di sini ingin menjelaskan fungsi dari tool-tool yang ada di dalam Google Jamboard, maka kita gunakan pen yang tersedia di situ. Jadi misalnya kita ingin mempelajari pelajaran fisika. Jadi kita bisa menuliskannya seperti ini. Ini pada slide 1 misalnya, atau papan 1. Kemudian kalau kita ingin menambah materinya pada papan 2 misalnya, ini berarti saya menambah papan, kemudian kita bisa tulis materinya misalnya usaha. Jadi usaha seperti ini misalnya, usaha. Nah, ya, jadi agak meletot-meletot Bapak Ibu, jadi lebih rapi kalau kita menggunakan pen yang kita beli. Ya, usaha misalnya. Demikian. Misalnya usaha itu adalah W, simbolnya di dalam fisika. Ya, bisa kita tulis biru-biru ya salah-salah. Jadi kita hapus misalnya. Kita ingin menghapus tulisan yang salah, ini sudah terhapus. Kemudian bisa W sama dengan misalnya kita ambil pennya lagi, kita ambil yang warnanya hitam. Spidol misalnya di sini sama dengan ya. Jadi kalau sebelum pandemi kita terbiasa dengan belajar dengan tatap muka, maka setelah pandemi, pada saat pandemi kita diharuskan untuk pembelajaran jarak jauh, dan dalam pembelajaran tatap muka kita selalu menggunakan papan tulis untuk menguraikan materi kita. Nah, untuk jarak jauh pun di sini ada papan tulis virtual yang tidak mengurangi interaksi antara Bapak Ibu guru dengan peserta didiknya, bisa menggunakan papan virtual ini. Nah, kalau kita ingin melihat papan yang pertama tadi, ini fisika. Kalau kita ingin menghapus secara total, membersihkan frame, kita tinggal bersihkan frame-frame ini. Kemudian untuk yang kedua, ini kita ingin menghapus, maka kita hapus dengan hapus frame. Demikian Bapak Ibu. Tidak sulit kan? Silahkan Bapak Ibu untuk mencoba. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk pembelajaran Bapak Ibu di kelas. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat mencoba Bapak Ibu.